Iya. Masuk. Rida masuk. Dari Samosir ada Pak, Bapak Ibu? Dari Samosir? Sudah ada semua. Tanda itu ya. Mana yang belum apa itu sama. Ber dari Simalungun lengkap Bu. Ber dari Simalungun lengkap. Sekali bukan Pipalia. Jadi silakan aku masuk. Masih 47. Kenapa nggak dikasihnya? Kan 100 ya batasnya. Wait. Yo, gitu. Oh iya. Oh, COVID positif. Iya. Kan Bapak Ibu yang dari Kabupaten Samosir gimana Bapak Ibu? Dari Kabupaten Samosir ada perwakilannya? Bapak Ibu Jadi sekalian diisolasi orang rumahnya semua. kami mohon perhatiannya untuk Kabupaten Samosir bagaimana? Ya udahlah itu ya. Iya. Mau lihat ya. Baik, berarti Kabupaten Samosir tidak ada Ibu Bapak Ibu ya? Bapak Ibu sekalian Kabupaten Samosir. Sudah bisa dimulai, Bu Ber. Baik Pak, ya Pak. Sudah Pak, sudah Ender Kabupaten sudah pada hadir kecuali Samosir Pak, belum hadir Pak. Apa Pak Timbul? Pak Timbul sudah Pak. Pak Timbul. Oh. Hadir Pak. Oke. Bisa kita mulai Pak. Oke. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu sekalian pada rapat koordinasi ini. Kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk mengadminkan Zoom ini agar pembicara nanti bisa kita benarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang dan Bapak Kepala Dinas. Dan kami harapkan juga Bapak Ibu tetap membuka video agar kita dapat saling berinteraksi bersama-sama dalam rapat koordinasi ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan keselamatan untuk mengikuti rapat koordinasi P3MD Provinsi Sumatera Utara secara virtual. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara, Bapak Insinyur Haji Aspan Sopian MM. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang PPMD pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Timbul SH. Yang kami hormati juga jajaran di bidang PPMD, Bapak Thompson Purba. Dan juga yang kami hormati seluruh tenaga ahli P3MD Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara. Baik, untuk memulai acara ini, kami persilakan kepada Bapak Kepala Bidang PPMD, Bapak Timbul Esa untuk memulai acara rapat koordinasi ini. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, dengar? Halo, tes. Dengar? Halo? Dengar Pak, dengar. Jelas.
Oke. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas BMD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Insinyur Haji Aspan Sofyan MM. Yang saya hormati Bapak Thompson. Yang saya hormati Ibu Gardana selaku moderator. Dan yang saya banggakan, tenaga ahli Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Adapun acara kita ini kita laksanakan untuk mempererat silaturahmi kita. Biasanya tahun-tahun yang lewat kita melaksanakan rakor 3 sampai 4 kali. Namun di tahun 2020 ini kita hanya melaksanakan sekali. Apalagi dengan ada situasi wabah COVID-19, kita agak sulit mengadakan pertemuan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita membahas sesuai dengan surat yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya di sini hanya mengacu sedikit aja apa nanti akan kita bahas. Nanti Pak Kadis yang selanjutnya menyampaikan sesuai dengan surat yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti kita ketahui bahwa penyaluran BLT dan desa dan penggunaan desa sangat rendah di Provinsi Sumatera Utara dibandingkan provinsi lain. Kita mau mengevaluasi di mana ada kendala-kendalanya, di mana ada hambatan, di sini kita bahas. Mungkin nanti Pak Kadis menyampaikan juga, baru Bapak Ibu mungkin nanti ada persoalan di daerahnya, mungkin ada juga yang lain bisa menjawab. Kita sharing ini dalam hal macam diskusi lah. Kedua, begitu juga kita mengevaluasi kehadiran tenaga pendamping profesional di dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Karena menurut BPKP, ini lagi diperiksa kami di BPKP, nah, beliau mengatakan bagaimana Dinas BMD mengontrol tenaga ahli, hadir atau tidak. Nah, jadi kami bilang, itu sudah ada Pak, kita melalui Geotek atau Serlok. Baru gimana Dinas BMD mengontrol pendamping desa atau BLD, hadir atau tidak. Jadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa itu berjenjang. Dinas BMD mengontrol itu kehadiran tenaga ahli. Tenaga ahli mengontrol kehadiran PD, dan selanjutnya. Jadi itu ada hubungannya di dalam tugas kita sehari-hari dengan hubungan laporan individu. Itu nanti sebagai apa kita juga, karena ada dari BPKP, masukan juga kepada Bapak Ibu sekalian tenaga pendamping profesional. Ketiga, ada juga ini, pada tanggal 23 Oktober 2020 hari Jumat, kita akan melaksanakan webinar bersama OJK. Untuk itu, kami meminta data agen laku pandai dari kabupaten sebagai bahan nanti untuk kami. Dan selanjutnya surat nanti akan menyusul. Itu kira-kira nanti poin-poin yang akan kita bahas. Nanti selanjutnya Pak Kadis menyampaikan secara luas lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk acara ini. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Gardana. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan paparannya kepada Bapak Insinyur Haji Aspan Sofyan MM. Kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Oh, ini nih. Halo. Halo. Yang kami hormati Pak Timbul, Pak Sos,
Ibu Ber, dan yang kami sayangi dan cintai teman-teman semua para tenaga ahli SEK Sumatera Utara yang bertugas di kabupaten kota. Alhamdulillah. Pagi, Pak. Halo, dengar? Dengar Pak, dengar Pak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, hingga pagi ini kita diberi kesehatan kesempatan dapat bertatap muka walaupun secara virtual. Kami selalu mendoakan Bapak dan Ibu selalu sehat-sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Baik Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Timbul pengantar pertemuan kita untuk sekedar berdiskusi apabila nanti ada hal-hal yang ingin kita sampaikan bersama. Yang pertama, seperti disampaikan oleh Pak Timbul bahwa dari hasil evaluasi yang dilaksanakan dan saat ini tim BPKP sedang berada di kantor kita, sangat banyak data-data atau pertanyaan yang dimintakan oleh teman-teman dari BPKP. Tentu ini harus dapat kita lengkapi, kita selesaikan, namun dalam koridor kerjasama kita sehingga dapat kita lengkapi dengan baik. Di samping itu, tadi juga disampaikan oleh Pak Timbul mengenai progres serapan dana desa di Sumatera Utara yang masih sangat rendah. Sementara saat ini kita sudah masuk ke triwulan keempat, yaitu tepatnya saat ini tanggal 19. Kalau kita hitung-hitung, ini kan tinggal 2,5 bulan lagi hari kerja. Tetapi hari efektifnya saya yakin tidak sampai 2,5 bulan lagi karena ada beberapa hari libur. Bapak-bapak dan Ibu, tentu di samping ini kami ingin menyampaikan agar berkenan nantinya Bapak-bapak dan Ibu menindaklanjuti beberapa peraturan yang telah tertuang baik melalui peraturan Menteri Desa maupun peraturan Menteri Keuangan, bagaimana agar kita secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan dana desa ke desa yang dihunjuk. Artinya yang menghunjuk ini nanti kami harapkan adalah bapak-bapak dan ibu sendiri. Mana ini tadi apa? Lano? Bisa dibaca bapak-bapak dan ibu? Bisa. Halo? Belum kelihatan, Pak. Belum. Belum, udah jelas, Pak. Iya, Pak. Sebentar ya, saya mau. Kok nggak bisa? Nah. Kan? Oh, sebentar, hostnya ini, host. Bapak-bapak dan Ibu, dari beberapa peraturan Menteri Desa dan khususnya di Permendes 11/2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, kita perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi ke kabupaten yang nantinya akan kami terbitkan surat khusus kepada bapak-bapak yang ini untuk dilaporkan ke Kepala Dinas Kabupaten Kota, dan bapak-bapak nantinya menetapkan desa mana yang akan dikunjungi. Desa mana yang akan dikunjungi dengan komunikasi bersama kepala dinas setempat. Dan kemarin hasil diskusi kami bersama
dan rekan-rekan, ini kita ambil persentasinya nggak usah banyak, karena sebagian kan kabupaten. Nomor urut Tolong dulu jangan apa. Jadi terdengar suara kemarin. Tolong dulu. Artinya maksud saya, bapak-bapak, tolong dulu jangan saling cakap kita satu arah. Jadi nanti baru kita diskusi. Jadi susah kita nanti teman-teman yang kabupaten lain tidak mendengarkannya secara utuh. Udah bisa dilihat. PowerPoint-nya bapak-bapak Udah bisa. Pak. Nah, Udah, jadi Bisa, Pak. di Bisa, Pak. BMK 205 pada bab 8 pasal 36 huruf 1 bahwa Kementerian Sekiu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Pembangunan Daerah, Kementerian Desa melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Kemudian dilakukan dengan menerbitkan yang dilakukan itu terhadap peraturan bupati tentang penyaluran dana desa, realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa. Jadi ini maksudnya kemana saja digunakan ini. Yaitu saya yakin bapak-bapak dan ibu sudah lebih pengalaman bagaimana dulu hasil kacau kita ini. Kemana hasil musyawarah desa ini diarahkan. Nah, kemana hasil musyawarah desa ini digunakan penggunaan dana desa. Ini yang perlu kita cermati. Apakah sudah tepat sasaran atau belum? Sebagai bahan laporan kita nantinya ke Kementerian Desa, demikian juga ke Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur. Kemudian sisa dana desa. Kenapa perlu kita lihat ini? Bapak-bapak dan ibu, dari hasil beberapa diskusi baik dengan teman-teman bapak-bapak sendiri sebagai TA, bahkan ada dengan beberapa kepala dinas dan ada kepala desa, kita juga kan di peraturan Menteri Desa khususnya di nomor 11 yaitu kami ulang bahwa kita memang harus melaksanakan evaluasi dan monitoring. Tetapi kami minta ini nantinya di dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring ini jangan mencari-cari kesalahan. Jangan sebagai alat kita untuk menggertak-gertak baik kepala dinas ataupun kepala desa. Tetapi kita lihat saja realnya sebagai bahan evaluasi kita dan laporan kita kepada pimpinan atasan. Bapak-bapak dan ibu, langkah ini kita laksanakan. Kenapa? Pertama, seperti kita ketahui bersama bahwa program prioritas penggunaan dana desa ini sudah sama-sama kita ketahui, khususnya di masa pandemi COVID ini, yaitu untuk BLT dana desa. Kemudian ada untuk jaring pengaman sosial dan program padat karya tunai desa. Dari hasil-hasil informasi dan laporan yang kita peroleh, ada kabupaten, kota yang tidak melaksanakan program padat karya tunai desa. Kenapa? Karena sudah digunakan dananya kemarin untuk BLT. Itu oke, sah. Tetapi yang miris kita bapak-bapak, ada penggunaannya yang tidak tepat, bahkan sangat besar. Saya yakin bapak-bapak bisa memaknai apa yang saya sampaikan ini. Itu sudah tidak benar. Kemudian yang kedua, kita juga khususnya di Permendes 14 tahun ini, bahwa BLT dana desa itu diteruskan sampai bulan Desember, yaitu yang besarannya 300.000 per bulan selama 3 bulan. Hanya saja seperti kami ulang tadi, ada teman-teman kita, kepala desa, kepala dinas, kami nggak ada lagi dana kami, sudah digunakan dulu katanya kan di awal tahun. Loh, dan di Permendes itu bagi daerah yang masih memiliki anggaran. Tetapi ini, kalimat ini sangat rancu kalau menurut saya. Kenapa? Tiba-tiba nanti masyarakat membutuhkan, sementara dana tidak ada. Tetapi untuk penggunaan lain ada. Jadi ini mondar-mandir sebenarnya kalimat ini,
Hanya kami ingin kebijakan bapak-bapak, para tenaga ahli untuk memberikan saran pendapat kepada para kepala dinas dan kepala desa. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sederhana saja, jangan nanti jumlah masyarakat yang perlu dibantu masih tetap sama datanya seperti periode sebelumnya, tetapi uang tidak ada lagi. Ini harus bijak, harus dilaksanakan musyawarah desa khusus. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Jangan langsung kita memberikan vonis-vonis yang tidak baik. Hasil-hasil pembinaan ini nantinya kami harapkan dapat segera diinformasikan dan dilaporkan ke Satker Provinsi untuk kita rekapitulasi dan kita laporkan ke pemerintah atasan. Prinsipnya kita tidak mencari-cari kelemahan. Kita tidak mencari-cari masalah, tetapi tolong perhatikan kondisi real. Dan secara administrasi nanti melalui Pak Timbul akan menyampaikan suratnya ini yang akan ditujukan kepada Kepala Dinas Kabupaten dan juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu. Format yang ingin kita mintakan sangat sederhana, yaitu form monitoring. Misalnya Kabupaten Simalungun, Kecamatan A, Desa B, alokasi dana desa sesuai dengan peraturan bupati atau wali kota berapa? Bidangnya berapa bidangnya, Royani? Misalnya ada bidang pembangunan, ya kan Dek? Ada bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian uraian kegiatannya. Kalau bidang pembangunan dia atau pemberdayaan masyarakat, uraian kegiatannya misalnya ada pelatihan gitu ya, ada pelatihan untuk Karang Taruna, silakan buat pelatihan untuk Karang Taruna. Kemudian berapa jumlah dananya, realisasinya berapa, outputnya apa kira-kira? Mungkin meningkatnya kompetensi pengurus Karang Taruna, ya kan? Outputnya, dampaknya terbinanya Karang Taruna. Itu kapan dilaksanakan dulu? Kalau dapat waktunya itu, kapan dilaksanakan? Kemudian di Desa B, misalnya ada di sana bidangnya itu bidang pemberdayaan, pelatihan, pelatihan Karang Taruna atau mungkin jahit menjahit, jumlah dananya berapa, realisasinya berapa. Kemudian ada di bidang pembangunan, misalnya ada di sana pembangunan apa misalnya irigasi desa, berapa jumlah dananya, realisasinya berapa, outputnya apa. Jangan nanti sudah ada dulu sudah ada irigasinya ini, tetapi dibuat lagi di lokasi yang sama. Ini mohon menjadi perhatian. Tolong bandingkan nanti apakah sudah pernah dilaksanakan atau belum. Kemudian outputnya apa? Kadang dibangun jalan desa itu tidak ada outputnya, dan apalagi dampaknya. Takutnya kita dibangunnya nanti jalan desa adalah menuju kebunnya. Nah, ini kan sudah nggak benar. Sementara masyarakat kita sangat membutuhkan. Artinya ini berkaitan erat dengan program padat karya tunai desa. Jadi sederhana yang akan kita ambil output dan dampaknya ini, tapi kita harapkan nanti menjadi bahan evaluasi kita secara bersama-sama sehingga ke depannya untuk menindaklanjuti Permendes 13 2020 untuk program prioritas di 2021 bisa lebih terarah lagi sehingga bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Kita berkeinginan agar ini nantinya bisa memberikan upaya kita secara bersama-sama dengan teman-teman dari kabupaten kota dengan di bawah bimbingan dan binaan bapak-bapak yang selalu berdampingan dengan para kepala desa dapat terus kita tindak lanjuti. Kita ingin terus penggunaan dana desa ini tepat sasaran sehingga memberikan dampak yang terbaik bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan bisa didiskusikan dengan Pak Timbul bersama Ibu Ber dan Stomson. Kemudian yang kedua, ingin kami sampaikan bahwa minggu yang lalu kita melaksanakan webinar juga virtual dengan OJK.
Dan saat ini hari Jumat yang lalu Bapak-bapak kita menerima surat lagi dari OJK bahwa akan dilaksanakan webinar nanti pada hari Jumat. Hari Jumat tanggal 23 jam 8 dan akan dihadiri oleh pimpinan OJK dari Kementerian dari pusat. Apa yang mereka minta yaitu tolong Bapak-bapak membantu para pimpinan dinas di kabupaten mengajukan BUMDes yang sudah siap menjadi pelaku agen laku susi. Agen laku pandai, mohon maaf. Untuk menjadi agen laku pandai. Yaitu 4 BUMDes dengan persyaratan nanti ini ada tertulis memiliki persyaratan administrasi minimum berupa peraturan desa, ADART, dan SK kepengurusan. Nanti kami share ini semuanya. Kemudian BUMDes atau BUMADes dengan kualifikasi tumbuh, berkembang, dan maju. Artinya sudah ada progres badan usahanya atau kegiatannya. Dan BUMDesnya masih aktif. Namun walaupun dia maju, tetapi kalau mid-top itu berarti itu. Nggak bisa. Jadi repot kita nanti untuk memberikan data-data ataupun memberikan dorongan kepada teman-teman kita pengelola BUMDes untuk lebih maju lagi. Sebenarnya jujur saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu, saya kemarin mungkin ada yang mendengar teman-teman kita agar ini semua diikutkan, semua BUMDes. Tetapi katanya kami Pak mau apa? Mau ada apa itu istilahnya royani? Apa itu yang bahannya itu bahan apa namanya itu? Piagam Pak, piagam. Starter kit Pak, starter kit. Ya, entah apalah. Starter kit. Ya, starter kit katanya jumlahnya terbatas. Jadi hanya 4 BUMDes. Kalau 4 BUMDes, satu kepala dinas. Itu kan sudah 5. Saya sampaikan, saya tidak setuju. Semua TA PED ya. TA PED itu ya. Iya Pak. Iya. Nah, Ya, TAPD Ya, harus Pak. ikut. Ya, Pak. Jadi saya minta TAPD harus ikut bersama kepala dinas. Berarti BUMDesnya cukup 3, enggak usah 4 bapak-bapak. Cukup 3 setiap kabupaten kota. Dengan harapan kepala dinas kabupaten kota, TAPED dan 3 BUMDes yang kita ajukan seperti yang kami sampaikan tadi, yang memiliki persyaratan tersebut. Dan ini, data ini mohon bantuan bapak-bapak, di surat ini akan kita laporkan kepada mereka di tanggal 22. Tanggal 22. Kami bermohon, tolong bantuannya tanggal 21 malam, jam 00, 21 malam mau masuk 22, sudah masuk semua data dari kabupaten kota. Sehingga nanti Pak Timbul melaksanakan rekapitulasi di tanggal 22 untuk dilaporkan ke OJK Sumatera Utara. Jadi tolong kerja sama kita selama 2 hari ke depan ini, data ini segera dapat kita lengkapi. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kami ingin menyampaikan bahwa saat ini kita dan secara nasional sedang melaksanakan pilkada, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan kabupaten gubernur maupun pemilihan bupati wali kota. Cuma ada calon kita belum jadi dia ini, kurang uangnya. Kurang uang murah ya nih. Nah, jadi maksud saya begini, kita sebagai aparatur pemerintah, tolong jangan terlibat kita ini. Nggak usah ikut-ikutan kita, biar aja lah. Siapapun bupati, siapapun wali kota, bupati dan wali kota kita itu. Siapapun gubernur, tetap gubernur kita. Mari kita tetap di dalam koridor kita. Dan dengan sangat hormat dan bermohon saya kepada bapak-bapak para tenaga ahli untuk dapat memonitor dan melaporkan siapa-siapa adik-adik kita, baik PD maupun PLD yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pilkada itu. Kalau perlu kalian tarik dulu telinganya itu. Ya, kalian tarik telinganya, nasihati bahwa kita bukanlah orang-orang yang ikut-ikutan di proses-proses pilkada ini. Jadi ini harap, dan
secara resmi nanti ini akan kami buat juga edaran sebagai pegangan bapak-bapak di lapangan sehingga dapat bertugas dengan nyaman. Inilah mungkin yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan niat kita bagaimana untuk memberdayakan dana desa ini, menggunakan dana desa ini bisa semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Demikian juga terhadap kegiatan BUMDes ini, sehingga kegiatan perekonomian di desa bisa lebih tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga lebih mempercepat kesejahteraan masyarakat kita. Dan yang terakhir, bahwa kita adalah aparat pemerintah, mari kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita terima selama ini. Inilah mungkin sekedar yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu, mohon maaf sebelum saya tutup, tadi pagi waktu briefing dengan Bapak Gubernur, kami sampaikan bahwa khususnya teman-teman di kabupaten bahwa masih terdapat 2 zona merah di Sumatera Utara, yaitu di Batubara dan Kota Sibolga. Jadi khususnya teman-teman yang berbatasan dengan Batubara, misalnya Asahan, untuk dapat menyikapinya, dan kepada yang bertugas di Batubara sendiri dapat terus mengikuti protokol kesehatan. Demikian juga teman-teman yang bertugas di Tapanuli Tengah, karena mungkin sering makan lontong ke Sibolga, hati-hati ya, hati-hati, jangan terlalu sering kalian makan lontong ke Sibolga, nanti kena COVID ya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan sementara yang masih zona hijau saat ini adalah teman-teman kita di Kabupaten Nias dan di Kabupaten Nias Selatan. Selainnya itu zona orange. Jadi kita masih tetap di dalam zona orange. Jadi kita masih tetap di dalam upaya untuk terus menurunkan pandemi COVID ini. Tentu ini tidak hanya peran pemerintah saja, peran bapak-bapak dan ibu, tetapi dengan segala kerendahan hati, mohon terus kita sosialisasikan bagaimana bahayanya pandemi COVID-19 ini. Terus awasi, berikan pemahaman baik terhadap keluarga kita, lingkungan kita, maupun masyarakat kita yang selama ini bersosialisasi dan bersilaturahmi dengan kita. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat bertugas, salam hormat kepada keluarga. Mudah-mudahan selalu sehat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hobu. Horas. Menjua-jua. Jua-jua. Horas. Menjua. Silakan kembali. Horas dari Taput. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas telah memberikan Siapa yang tabut itu? paparannya dan materinya, dan selanjutnya kita melakukan diskusi tanya jawab. Diskusi tanya jawab. Baik. Merah kali lipstik buah. Cerah Pak, hari Senin Bu Rista cerah dia Pak. Iya, hari Senin. Oke, selamat. Jaga kesehatan deh ya. Jaga semua kesehatannya, sukses. Siap Pak, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengharapkan agar program P3MD kita di Sumatera Utara dapat berjalan lebih baik lagi setelah kita mengevaluasi sampai pada saat ini di bulan Oktober di akhir 2020, agar kita dapat lebih baik lagi dalam pelaksanaan program P3MD ini. Dan kami mengharapkan kepada Bapak Ibu memberikan masukan atau saran atau bagaimana program kita ini akan lebih baik lagi di tahun 2021. Kami harapkan diskusinya kepada Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan untuk 3 orang pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Kami persilakan dari
Royani, silakan. Siap. Siap. Halo. 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 Ya, halo, silakan Bu Royani. Ya, halo. Iya, siap Ibu Ber. Terima kasih diberi kesempatan kepada Simalungun. Horas bagi kita semua. Selamat beraktivitas dengan baik. Pandemi COVID nggak nyampe ke Simalungun karena jalannya rusak semua. Sedikit yang mau kami pertanyakan atau kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas P3MD Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Bapak Ibu Kabid terkait dengan penyaluran bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana desa. Ada beberapa desa kita tidak menyalurkan lagi dikarenakan dana desanya tidak mencukupi. Halo, tidak mencukupi dikarenakan sudah ada tahap 1 kemarin di bulan Januari yang sudah disalurkan dan langsung dikerjakan dengan kegiatan tahap demi tahapnya. Jadi dana desa yang sudah disalurkan di bulan Januari dan Februari itu semua sudah habis tahap 1-nya sebesar 40%, sehingga desa yang sudah disalurkan di awal tahun tidak lagi mampu dana desanya untuk dibagikan tinggal pendaftaran mana BUMDes yang sudah bisa layak kira-kira yang kita naikkan ke tingkat nasional sebagai fail project untuk Kabupaten Simalungun. Mungkin demikian Pak Kadis, Ibu Kabid dan Bapak Kabid yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Simalungun. Salam hormat dari kami. Horas. Dari mana? Makasih Bu Royani dari Kabupaten Simalungun. Selanjutnya kabupaten lain lagi. Halo. Madinah. Madinah, oke, makasih. Madinah, silakan. Silakan, Mas War. Oke, ya, Pak. Kami hanya menyampaikan dari Kabupaten Mandailing Natal bahwa sesuai dengan surat edaran Bupati Kabupaten Mandailing Natal bahwa Mandailing Natal dalam hal penyaluran BLT itu mulai dari sesuai dengan surat edaran Bupati pertama, kedua, dan ketiga itu mulai dari bulan Mei sampai dengan Desember. Artinya Kabupaten Mandailing Natal itu hanya melakukan penyaluran BLT itu di angka 8 bulan. Dan itu sudah kami sampaikan pada awal dulu pada saat peraturan Kementerian Desa nomor 11 terkait dengan penggunaan dana desa prioritas. Di bulan pertama itu kami sampaikan itu mulai dari April. Ternyata setelah kami menerima surat edaran Bupati nomor 141 dan seterusnya terkait dengan penyaluran BLT itu dimulai pada bulan Mei. Sehingga penyaluran pertama itu dimulai dari bulan Mei sampai dengan Juli. Keluar peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2020, Bupati juga mengeluarkan surat edaran terkait dengan penyaluran BLT terhitung mulai dari Agustus sampai dengan Oktober. Sehingga untuk surat edaran ketiga tahun 2020 itu dimulai bulan November sampai dengan Desember. Artinya Kabupaten Mandailing Natal itu hanya melakukan penyaluran BLT itu sampai dengan 8 bulan. Barangkali itu Pak
Dan itu mohon tanggapan dari provinsi terkait dengan Madinah di angka 8 kali penyaluran BLT. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat. Udah Bu, udah Bu. Oke, Bapak Ibu sekalian, maaf nih jaringannya agak kurang ini Bapak Ibu sekalian sinyalnya. Baik, satu lagi pertanyaannya lagi Bapak Ibu. Ada kabupaten yang lain? Labusel Bu. Labsel? Labusel. Labusel, silakan Bapak. Terima kasih Bu Berliana. Selamat pagi buat kita semua. Jadi saya dari Labusel ingin bertanya terkait dengan format monitoring yang Kepala Dinas tadi. Format monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa 2020. Ada beberapa yang ingin kami diskusikan. Pertama dulu, jadwal pengiriman form ini, jadwal pengiriman ke Satker ini, saya kira periodik. Ya, periodik. Satker yang menentukan per kapan kami kirimkan, Bu. Karena di sini ada format kolomnya waktu. Paling belakang atau waktu. Artinya ada kegiatan yang memang belum selesai. Nah, berarti ini sampai akhir Desember menurut saya. Itu pertama. Yang kedua, ada kolom output. Nah, kolom output ini kami belum mendapatkan kira-kira bagaimana ini pengisiannya. Kalau pelaporan dari desa, ya, capaian output itu biasanya itu dia data kuantitas. Misalnya pekerjaan jalan usaha tani. Itu outputnya itu dia 100 meter begitu. Nah, di format ini outputnya ini apakah kuantitas atau kualitasnya gitu. Itu aja dua yang kami pertanyakan, Bu. Terima kasih. Dengar ya? Oke, udah. Baik. Kami persilahkan mungkin dari Pak Kepala Dinas untuk menjawab pertanyaannya Pak, yang dari Simalungun, kemudian dari Madinah dan Labusel. Kepada Bapak kami persilahkan Pak. Terima kasih, Bu Ber. Jadi yang pertama khusus untuk Simalungun dikerjakan dan disampaikan ke Kepala Dinas agar kegiatan-kegiatan kita ini semaksimal mungkin bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ada beberapa kebijakan di daerah yang terkadang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ini sangat kurang elok, ya. Jadi walaupun tadi disampaikan ada mungkin keterlambatan dan sebagian sudah diselesaikan. Jelasnya, Royani tadi apa lagi yang mau disampaikan, Dek? Ya, halo. Ya lanjut, Royani. Silakan, apa tadi, Dek? Royani? Mana si Royani ini? Silakan Bu Royani, karena tadi agak kurang jelas sinyalnya Ibu. Silakan Bu. Royani. Mic-nya Bu Royani. Mana ya si Bu Royani ini? Oke, halo. Ya, ya. Halo. Iya, apa tadi? Oke. Ya. Oke, Pak Kadis. Pertama terkait dengan penyaluran BLT.
Sebagian dana desanya tidak mencukupi dikarenakan sudah ada penyaluran di tahap pertama di awal tahun. Dan sebagian juga dikarenakan juga banyaknya kegiatan-kegiatan yang itu tidak boleh dihapus ataupun tidak boleh digantikan untuk BLT. Ada itu kegiatan beberapa item. Jadi ini problem yang di lapangan. Jadi karena diwajibkan dari Kemendes itu disalurkan sampai ke bulan Desember, dikarenakan ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dibatalkan, ya terpaksa dana desanya tidak bisa, terpaksa BLT-nya tidak bisa disalurkan dengan alasan tidak mencukupi lagi dana desanya. Ada dua opsi yang itu membuat pembatalan pembagian BLT-nya. Oke. Itu aja yang perlu kami pertanyakan lagi, Pak. Ya, makasih Royani. Jadi ini hampir sama pertanyaannya dengan Madinah. Ya, jadi prinsipnya itu tetap harus berdasarkan musyawarah untuk memutuskannya. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa itulah informasi yang kita terima baik dari kepala desa. Bagaimana ini Pak? Kami nggak ada lagi dana. Wah, ini jadi harus kita musyawarahkan, sampaikan kepada Pak Kadis dan kepala desa agar pengambilan keputusan musyawarah desa. Saya tidak berani menyampaikan, misalnya alokasi awal Rp10 untuk 50 orang, tetapi yang tertinggal sekarang hanya Rp5 untuk 50 orang. Ini kan harus diputuskan secara bersama-sama. Jangan nanti diambil kebijakan yang melanggar aturan. Jadi saya hanya tetap berpatokan ini, Royani sama Madinah, semua keputusan berdasarkan musyawarah di desa. Biar saudara-saudara kita, para kepala desa ini tidak nanti menghadapi masalah di belakang hari. Jadi itu tetap berpatokan kepada musyawarah desa. Demikian juga untuk Madinah, yang tersisa sebenarnya kemudian nanti pengambilan keputusannya itu juga harus tetap berdasarkan musyawarah desa. Jangan muncul lagi seperti kejadian yang lalu, yaitu seperti yang di Mompang Julu. Itu menimbulkan suatu masalah dan kita pun jadi pening dibuatnya itu. Harus berdasarkan musyawarah. Ingat kata kuncinya adalah musyawarah desa. Tetapi kita berkeinginan agar semaksimal mungkin dana desa ini bisa dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu ya. Kemudian khusus untuk Labuan Batu Selatan, masalah form monitoring ini outputnya apa? Outputnya misalnya tadi saya sampaikan, misalnya saya sampaikan tadi bahwa realisasinya misalnya pembangunan untuk irigasi desa, berapa? Apa outputnya itu? Terbangun irigasi sepanjang. Itu kan kuantitas. Dampaknya apa? Dampaknya terbantunya atau teralirkannya air irigasi ke persawahan masyarakat. Output ini apakah ini harus lalu kuantitatif? Belum tentu. Belum tentu, tergantung daripada kegiatan yang diprogramkan di BUMDes, di APBDes. Kalau dia bersifat kuantitatif, tentu outputnya juga kualitatif. Kalau dia kualitatif di kegiatan, berarti outputnya harus kualitatif. Jadi tidak bisa, harus tetap semua kuantitatif. Jadi ini harus menjadi perhatian kita Bapak-Bapak semua ya. Jadi jangan nanti bahwa itu bisa ada dengan biaya pengajian. Outputnya apa itu? Itu harus secara kualitatif. Bahwa dilaksanakannya pengajian di desa ini pada hari ini sekian. Itu output. Dampaknya apa? Meningkatnya keimanan masyarakat misalnya dan lain-lain. Jadi tidak selalu berpatokan kepada apakah itu kuantitatif atau kualitatif. Tergantung daripada kegiatan di bidang masing-masing. Saya pikir itu Ibu Ber. Makasih.
Baik, terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaannya lagi? Nias Selatan, Nias. Misal. Baik, silakan. Ya, silakan Pak Yangkas. Silakan Pak Yangkas. Baik, terima kasih Bu Berliana. Selamat pagi Pak Kepala Dinas Provinsi Pak Aspar Sufian dan Pak Kabid juga. Kami dari TH Kabupaten Nias Selatan hanya mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan terbitnya Permen Desa nomor 14 tahun 2020 tentang perpanjangan keberlanjutan penyaluran BRT. Sudah keluar memang surat edaran Bupati Kabupaten Nias Selatan menindaklanjuti Permen Desa nomor 14. Namun bila terjadi hal-hal yang sudah disampaikan Ibu Royani tadi, maka kata kunci memang kami sudah menyarankan kepada desa agar semua dilakukan atau diputuskan melalui musyawarah desa. Jadi ada berita acara musyawarah desa apabila memang di desa tersebut tidak sanggup lagi atau tidak mencukupi terkait dengan penyaluran BRT. Mungkin itu yang sudah kami lakukan di Kabupaten Nias Selatan. Kemudian beberapa hari ini juga Bu Berliana ada permintaan data terkait permintaan data BPKP tentang laporan pertanggungjawaban 4 triwulan tahun 2018 dan 2019. Di Dinas PMD memang data tersebut tidak tersedia, Bu. Namun disarankan apabila misalnya ini menyangkut permintaan data yang agak sedikit bersifat penting, maka disarankan supaya dibuat surat, Bu. Surat minimal dari Dinas Provinsi terkait dengan permintaan data. Karena kami lihat dari laporan triwulan RPJ itu, berarti itu menyangkut tentang itu semua kan ada di aplikasi Onspan, Bu. Dan selama ini dari tahun 2019, 18, 17 ke bawah itu seluruh yang menyangkut kaitannya laporan RPJ itu di bagian keuangan, Bu, bukan Dinas PMD yang menangani. Sehingga Dinas PMD juga agak sedikit kesulitan terkait permohonan data itu. Jadi mungkin itu yang beberapa masukan kami dari Nias Selatan, Bu. Itu yang terakhir tadi masalah permintaan data oleh BPKP. Mungkin itu saja dari kami Nias Selatan. Baik, terima kasih Pak Yangkas. Selanjutnya dari kabupaten yang lain, Bapak Ibu. Langkat, Bu. Kabupaten mana, Pak? Langkat? Iya, Bu. Langkat, silakan Bapak. Langkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada Bapak Kadis, Pak Timbul, Bu Ber, Pak Thompson, terkait monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa, Bu. Tadi kan Pak Kadis dia menyebutkan itu tidak semua, hanya beberapa persen saja. Saran kami, jika memungkinkan, jumlahnya itu adalah berapa persen di kecamatannya, Bu. Jadi persen di kecamatan, bukan persen di kabupaten. Agak lebih banyak. Halo. Saya bisa ditambahkan. Iya, makasih. Jadi begini, ini langsung saja ini, Pak Ibu Ber ya. Ya, lanjut Pak. Nah, jadi begini Dian, kita harus berhitung-hitung waktunya ini juga. Karena waktunya ini kan hanya seminggu. Nanti diedarkan oleh Pak Timbul semua surat ke semua TA, kabupaten kota. Ini kan mungkin sore atau siang ini Bapak dan Ibu sudah bisa mengantarkan surat pengantarnya itu ke Dinas PMD. Jadi hanya tinggal 4 atau 5 hari lagi. Ini yang harus maksimalkan. Kalau kita buat itu sangat repot. Ya, sangat repot. Ambil saja, tidak berpatokan bahwa kalau satu kecamatan itu satu desa, tidak. Kalau kita ambil misalnya 10% per kabupaten, ini juga sangat merepotkan, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki desa per kabupaten yang luas. Misalnya, katakanlah Nias Selatan. Kalau Nias Selatan 459 desa. Kalau 10% itu 45 desa itu tumbang juga nanti Siankas. Itu tak pasti berguguran lagi rambutnya, ya kan? Nah, kita ambil saja
patokannya sekitar 5% per kabupaten. 5% per kabupaten. Kalau misalnya Nias Selatan 459, kalau 5% itu kan hanya sekitar 23 desa. Kalau 23 desa, karena sebagian berdekatan, dibagi terhadap jumlah TA, itu kan lebih ringan. Berarti 1 per hari. Kalau misalnya di Padang Sidimpuan, 42 desa. Kalau 5% dia berarti hanya 2 desa. Tapi jangan 2, karena ambillah 3. Bolehkah diambil yang 3 ini di satu kecamatan? Boleh. Tetapi tidak, kurang bagus datanya. Itu saja. Kalau kita pengambilan sampel itu tidak mewakili semuanya. Buatlah misalnya di Sidimpuan, kalau 3 desa dia, misalnya di Kecamatan Sidimpuan Tenggara 1, di Sidimpuan Batuna 2 1. Nah, kan gitu-gitu. Nah, jadi ini juga dilangkat begitu. Misalnya berapa jumlah desa di sana dia? 240. 240. Kalau 5% berarti itu 12. 12. Misalnya di Kecamatan A, biar jangan habis minyakmu dan tidak capek jenderal itu, misalnya satu kecamatan ambil 2 desa. Misalnya. Nah, itu tergantung kebijakan bapak-bapak dan ibu. Makanya kewenangan ini, di mana sampelnya, mana desanya yang bisa mewakili harapan kita untuk memperoleh hasil yang maksimal, kami serahkan sepenuhnya kepada bapak-bapak dan ibu. Tidak kami berpatokan harus ke desa A, desa B, tidak. Royani nanti, aku bang biar bisa aku terus di dekat kota Siantar yang berbatasan dengan Siantar laku ambil, silakan. Tetapi jangan terlalu sering makan roti, itu nanti bahaya. Ya kan? Itu misalnya, artinya maksud saya kewenangan dengan sebaik-baiknya kami serahkan mana sampel yang bisa kira-kira mewakili hasil yang akan kita harapkan nantinya bisa lebih baik. Saya pikir itu deh ya. Ya. Baik, Hasan. Bu, Dairi Bu. baik, Ibu Hasan, sekalian. Bu Ber, Dairi. Baik, silakan dari Dairi, Bu Juli. Terima kasih. Ini kami baru menerima surat edaran dari Sekda yang menetapkan bahwa BLT dana desa itu hanya 6 bulan sampai dengan September. Seperti itu. Jadi kabupaten tidak akan melaksanakan sampai bulan Desember. Bagaimana itu Pak Kadis? Karena dia dengan itu tadi kami lihat harus mengacu kepada Permendes nomor 11. Mohon bantu Pak Kadis. Begini Juli, jadi suratnya ini ditujukan kepada siapa itu? Bentar Pak, saya lihat nanti Pak. Kepada camat sekabupaten Dairi. Kalau bisa, kalau bisa dilaporkan juga itu ke kementerian deh. Dilaporkan ke kementerian ya. Jangan nanti kita menjadi kalian yang capek nanti. Sampaikan kepada Kadis agar itu diteruskan juga ke kementerian, Menteri Keuangan, Menteri Desa, tembusannya kepada Pak Gubernur. Ya deh ya. Ya, Pak, kalau bisa dulu ke saya, biar saya hubungi nanti Kadis itu ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih deh. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dari kabupaten lain. Asahan. Dari Asahan. Baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kami jelaskan beberapa kondisi untuk Asahan. Kalau di Asahan progres BLT-nya masih rendah dan juga barangkali dengan PKTD-nya. Yang ingin kami jelaskan dulu di awal, ini kepada Bapak Ibu yang di Satker Provinsi, ada kondisi di desa sekarang untuk PKTD itu bahwa sudah dikerjakan terlebih dahulu. Dan jika dibayarkan, maka uang itu akan habis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada pekerjaan yang sedang berjalan dan pekerjaan itu harus diselesaikan karena jenis kegiatannya, sehingga uang yang ada di rekening
Itu yang kedua. Yang ketiga, ada banyak desa dan belum melaksanakan PKTD dan uang yang di rekening jika direfocusing maka akan cukup untuk pembayaran BLT sampai dengan Desember. Sekarang yang menjadi masalah, pada saat desa akan melakukan satu keputusan, apakah disalurkan sampai dengan Desember, atau bisa ditetapkan hanya sampai dengan September. Jika dibawakan dia ke musyawarah desa khusus, maka desa akan memilih, kebanyakan desa akan memilih pembayaran BLT itu hanya sampai dengan September. Gitu. Sehingga jika itu yang terjadi, maka akan banyak kondisi di desa, ada yang membayarkan sampai dengan Desember, dan ada yang membayarkan sampai dengan September, walaupun uang yang ada di rekening sekarang masih cukup di beberapa desa. Nah itu menjadi salah satu masalah sebenarnya, sehingga di asahan itu belum ada satu ketetapan yang bisa diambil. Apakah dia nanti diharuskan ke semua desa, atau boleh sampai dengan September atau bulan berapa semampunya dana tersebut. Nah kalau misalnya keputusannya menjadi keputusan desa melalui Musdes, apakah nanti pada pelaksanaan realisasi ataupun laporan realisasi akhir tahun, jika tidak nyampe dia ke Desember, lalu bagaimana dengan KPPN, apakah dapat menerima kondisi desa yang masing-masing variasi terkait dengan pembayaran BLT-nya. Mungkin itu yang kami sampaikan di awal dulu, Bu, dari Kabupaten Asahan. Terima kasih, Bu Ber. Terima kasih. Dengan Pak apa ini? Robert Siagian, Pak, KAID. Nah, begini Pak Robert. Saya minta tolong dulu sama Pak Robert ini. Ini pengalaman kita Pak Robert. Banyak peraturan atau instruksi, baik dari Kemendes, baik dari Kemenkeu, demikian juga dari gubernur, tidak pernah sampai ke tangan kepala daerah. Ditahan oleh kepala dinas kabupaten. Kalau ada, tolong Bapak sampaikan, tidak bisa jumpa dengan bupatinya, siapapun, berikan kepada ajudannya. Nah, ini banyak, ini terus terang saja ini, banyak informasi yang tidak nyampai kepada kepala daerah. Pengalaman batubara kemarin, saat kita ditegur oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai peraturan bupati tentang kewenangan desa. Ini contoh ini, Pak Robert, kewenangan desa. Jadi saya sampaikan, ini Pak Bupati belum nyampe. Oh tunggu dulu Bang, Abang kirim dulu ke saya suratnya itu. Saya kirim ke WA beliau semua surat. Apa jawaban beliau? Masih ada saya simpan. Aduh, nggak pernah sampai ke tangan saya ini. Inilah khawatirannya. Setelah begitu, diopernya WA saya tadi itu ke kepala dinasnya. Apa jawaban kepala dinas kepada saya? Kami sudah ada perbu tentang kewenangan desa. Ternyata setelah kita cek, kita laporkan ini ke Kemendagri, apa yang kita terima jawaban bapak-bapak bahwa prosedur penerbitan perbuk itu tidak sesuai dengan Permendagri 44 tahun 2016. Jadi ini maksud saya Pak Robert. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, inilah kekhawatiran kita, makanya sampaikan ke kepala dinas bahwa ada Permendes 14 tentang untuk penyaluran BLT sampai Desember. Saya terus terang saja, Pak Robert, Asahan masih sangat rendah. Untuk tahap pertama, bulan ketiga itu saja belum selesai. Saya tidak tahu apa masalahnya. Itu sebenarnya, Asahan, tolong disampaikan. Buka-buka saja, nggak usah segan-segan. Kita niat kita bagus kok, bukan mau mencelakakan orang. Ya, buat aja. Kalau berkenan Pak Robert, buat rekapitulasinya atau rangkuman peraturan itu. Ini Pak, ini harus kita laksanakan. Ini. Mau dilaksanakannya atau tidak, diikutinya atau tidak, bahwa hak kewajiban kita Pak Robert sudah selesai. Kalau seandainya ada pun masalah di lapangan nanti, udah dari awal sudah saya ingatkan Bapak, gitu aja sampaikan. Karena itu tadi banyak kepala daerah yang tidak tahu sampai ke tangan mereka peraturan ini. Kemudian
mohon maaf, kepala dinas kabupaten kota mau mengambil, mau melaksanakan pekerjaan ini, yang mudah-mudah saja. Kalau masalah nanti di belakang, jadi repot. Yang menghadapi masalah nanti bapak-bapak dan ibu semuanya. Udah tahu saya itu. Jadi harapan kita semuanya berpatokan kepada musyawarah desa, ya. Jadi seperti yang disampaikan si Juli tadi, itu nanti khawatir saya muncul masalah itu Juli. Tetapi nggak usah khawatir deh. Ada peganganmu, pegang surat sekda itu. Kalau ada apa-apa nanti sekda sudah memerintahkan begini atas nama bupati. Oke? Begitu ya. Oke, silakan kalau masih ada lagi. Saya lanjut boleh Pak? Lanjut. Baik Pak. Yep. Sampai dengan September BLT-nya Pak, walaupun memang terlambat asahan, nah penganggaran dananya itu sudah final di desa. Gitu. Nah sekarang yang kita bahas mengenai Desember, kalau tadi sudah disebutkan memang oleh Pak Kadis, bahwa akan dilakukan musdes untuk bisa mengambil keputusan di desa. Yang kita maksud tadi Pak Kadis, barangkali kalau kita lakukan nanti di desa musdes, tentu desa akan memutuskan, walaupun misalnya nanti masih ada yang bisa refocusing, karena itu menurut desa sangat mendesak untuk dilakukan, barangkali mereka atau desa tidak melakukan refocusing Pak, hanya untuk memenuhi Desember BLT-nya. Mungkin itu yang mau kami sampaikan ke Pak Kadis, kalau memang memungkinkan melalui musdes untuk mengambil keputusannya Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Robert, jaga kesehatan ya. Ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, kabupaten lain ada lagi Pak? Nias Barat. Baik, silakan Pak Dermawan. Baik. Terima kasih. Dari sini kami ucapkan Yahuwu untuk semuanya. Salam untuk Pak Kadis, Pak Kabid, Pak Kasih, dan semuanya teman-teman tenaga ahli. Sedikit kami minta dari sini penguatan Pak. Bagaimana juga ketika desa nanti yang bermasalah, terkadang ini jadi satu patokan di dinas tertentu atau di dinas PMD, pertanggungjawaban dana sebelumnya, sehingga pencairan dana berikutnya tidak disalurkan, berhubung pertanggungjawaban dana sebelumnya belum disampaikan oleh desa. Jadi ini satu penghambat penyaluran untuk berikutnya. Jadi solusi yang pernah kami ambil di sana untuk penyaluran BLT, karena ini kebutuhan masyarakat, harus disampaikan. Dan untuk satu masukan nanti Pak, bagaimana juga nanti kalau ada silva di suatu desa yang tidak melaksanakan penyaluran BLT ini, tetapi terdapatnya silva di tahun 2020. Apakah ini tidak menjadi kendala buat desa itu sendiri, sementara ada silvanya tahun 2020, sementara pelaksanaan penyaluran BLT Oktober, November, dan Desember belum dilaksanakan. Demikian aja Pak. Oke, makasih Pak Dermawan. Inilah, jadi kelihatannya kalau begini tidak kepentingan masyarakat lagi yang diutamakan. Makanya, saya minta tolonglah kepada teman-teman semua, ini berikanlah pemahaman kepada kepala desa. Kita cuma ingin mendorong mereka agar itu digunakan semaksimal mungkin untuk masyarakat kita. Janganlah ditunda-tunda, disilpakan nanti memunculkan masalah baru. Ya, pasti membuat pertanggungjawabannya berbeda lagi. Dan ada kekhawatiran kita nanti di silva ini untuk apa? Kalau nanti dilanjutkan lagi di tahun depan, untuk apa? Nah, ini kan menambah tugas ini sebenarnya. Nah, enggak usah khawatir lah. Kalau sudah tetap kita berdasarkan musyawarah desa, udah salurkan aja semua. Untuk apa ditahan-tahan itu? Nah, toh nanti gunanya juga adalah untuk masyarakat kita. Kecuali ada hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran kita, saya nggak ngerti lah. Saya tidak bisa memahami jalan pikiran yang menghambat-hambat dan yang tidak mengalokasikan kecuali ketiadaan anggaran. Ya, itu jadi repot kita. Berarti nggak ada lagi niat baik kepala desa nanti untuk membantu masyarakat dia itu. Jadi tolong, kalau Pak
Dermawan sebagai situa mungkin bisa memberikan pemahaman yang baik itu. Ya. Hanya itu yang bisa saya jawab itu, Pak Dermawan. Nggak berani saya menyampaikan hal-hal yang lain ya. Baca dulu doa, usap keningnya itu, biar tunduk kepada itu sama Pak Dermawan. Maksudnya gini Pak, jadi jangan terjadi penilaian kepada tenaga ahli dalam hal ini baik pun dari PD ke PLD nanti Pak. Ketika penyaluran BLT tidak dilakukan juga Oktober sampai Desember, tetapi silva malah ada di tahun 2020. Jadi ini satu nanti patokan nggak ada alasan sebenarnya tidak menyalurkan BLT itu. Sementara kok bisa ada silvanya. Itu sebenarnya penguatan dari penguatan yang maunya harus ada Pak. Bagi kami juga tenaga ahli. Buat aja, begini Pak Darmawan. Buat aja rekomendasi dari TA, kalau turun kalian ke desa, ada desa yang begitu, buat rekomendasi ke Kadis dan Bupati, bahwa kepala desa di lokasi ini tidak menyalurkan ini. Kalau perlu, buat rekomendasinya tahun depan nggak usah disalurkan ke desa dia itu dana desa. Repot-repot kali. Buat tembusannya ke kita. Kami pun kalau yang begituan nggak mau kami. Merugikan masyarakat, kasihan kita itu. Udah kita kondisi sekarang sulit, masih ada yang mempersulitkan, nggak benar lagi. Ya Pak Darmawan ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Pak Mulyadi Pak dari Serdang Berdagai. Silakan Pak. Silakan Pak Mul. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Bu Ber dan Pak Timbul serta Pak Thompson serta teman-teman sekalian. Pada prinsipnya kita sepakat Pak bahwasanya penyaluran BLT untuk Oktober Desember dalam rangka untuk menopang kebutuhan masyarakat dari ekonomi mereka. Saat ini Serdang Berdagai melalui OPD terkait, PMD memang sudah mencoba mendiskusikan kepada seluruh camat dan menyepakati bahwasanya akan ada proses penyaluran BLT tersebut. Hanya ada ganjalan sedikit terkait dengan koordinasi pelaporan kepada KPPN. Di Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan yang terakhir itu tidak ada menyebutkan dan belum ada menyebutkan ada penyaluran BLT Oktober sampai Desember. Yang masih keluar itu melalui Peraturan Menteri Desa. Kita sangat berharap Pak bahwasanya ada koordinasi di tingkat pusat, baik itu Kementerian Keuangan maupun Kementerian Desa berkait dengan pelaporan tersebut. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan itu kepada KPPN, karena KPPN sendiri sedang melakukan proses monitoring penggunaan keuangan terutama dana desa. Nah, ketika nanti KPPN tidak mempunyai pegangan berkaitan dengan penyaluran dana desa melalui BLT ini di Oktober sampai Desember, ini akan memberikan sedikit ganjalan atau persoalan ketika pertanggungjawaban dari desa kepada pemerintah daerah. Karena dari Peraturan Menteri Keuangan sendiri itu tidak ada dan belum ada menyebutkan akan ada proses penyaluran BLT dari Oktober sampai Desember. Kami sangat berharap Pak, bagaimana misalnya kalau dari pemerintah provinsi dapat memberikan masukan kepada pusat, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, paling tidak ada semacam surat yang bisa dikeluarkan dari Kementerian Keuangan untuk memberikan penegasan kepada KPPN ketika mereka nanti akan melakukan proses monitoring penggunaan dana desa. Mungkin itu aja dulu masukan dari kami Pak, terima kasih. Oke, makasih Bu Ber. Saya lanjut aja Bu Ber ya. Makasih Pak Mul atas sarannya itu. Tetapi begini, seingat saya sudah ada suratnya itu. Tetapi nanti saya cek dulu kembali, nanti saya edarkanlah ke semua teman-teman di daerah. Bapak-bapak dan ibu semua nanti saya edarkan. Seingat saya sudah ada dari PMK-nya dulu, Pak saya nomornya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua begini sebagai informasi, Pak Mul, kemarin kita kan ada pertemuan di Deli Serdang dengan BPKP yang dihadiri juga oleh KPPN Tebing Tinggi. Beliau sudah tahu. Hanya saja surat resminya saya lupa ini. Insya Allah nanti saya cari, saya edarkan. Dan mudah-mudahan nanti tidak ada hambatan lagi. Karena pada saat itu Kepala KPPN Tebing sudah menyampaikan juga untuk sama-sama kita kejar sampai Desember ini. Dan hal yang sama juga kemarin minggu yang lalu itu dilaksanakan juga pertemuan BPKP bersama anggota DPD di Langkat. Hal yang sama juga kita sampaikan. Mudah-mudahan tidak menjadi hambatan. Dan biasanya ini Pak Mul, tapi saran yang baik nanti kami
minta secara resmi ke Kementerian Keuangan untuk ada pedoman teman-teman kita di KPPN dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban teman-teman kepala desa dan PMD dalam menindaklanjuti untuk program Oktober sampai Desember ini. Makasih Pak Mul, masukan yang baik. Baik, Pak Ibu, masih ada kabupaten yang lain? Penambahan Ibu Ber, izin. Dari mana, Bu? Dari Simalungun penambahan Bu Ber. Dari Simalungun penambahan dikit. Silakan Bu Royani penambahannya. Oke, terima kasih. Sedikit Pak Kadis, ada juga salah satu kegiatan yang semuanya bersumber dari dana desa yang tidak bisa dihapuskan. Contohnya, mohon petunjuk Pak Kadis, ada beberapa pelatihan yang akan dilaksanakan di kabupaten, di tingkat kabupaten. Contohnya kemarin sudah dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia secara keseluruhan. Selanjutnya nanti ada opsi yang kedua, pelatihan pengurus BUMDes yang memakan pagu yang cukup banyak dan itu tidak boleh dibatalkan. Dan untuk pembangunan internet tower desa, tiang listrik desa itu tidak boleh dibatalkan. Tapi infrastruktur bisa dibatalkan sehingga dana desa kita tidak lagi mencukupi untuk pembagian mulai bulan September sampai Desember ya. Iya, tadi Pak Kadis bilang semua diputuskan di musyawarah desa. Itu sudah kita sampaikan kepada seluruh desa, tapi apa daya desa tidak bisa lagi membatalkan kegiatan-kegiatan yang tersebut di atas tadi, yang saya sebutkan tadi. Izin Pak Kadis, mohon petunjuknya. Terima kasih. Terima kasih Bu Royani. Mananya wajahmu ini kau? Yang lagi merokoknya kau? Ini Pak Kadis. Mana wajahmu deh? Tapi jelasnya Pak Kadis. Royani. Ini begini. Mana Royani? Hadir. Mana? Hadir. Baru arah hadir. Iya, apa kan dulu deh? Mana? Tampilkan dulu. Enggak nampak. Siapa? Ada kita si Royani. Hostnya. Sinyal Pak Kadis. Mana aja di sini? Mana? Sinyal Pak Kadis. Mana kau apa? Sinyal Pak Kadis. Sini Pak Kadis. Pak Kadis jelas sekali ya Pak Kadis. Mana ada foto tampilanmu dengan suaramu gara-gara sinyal berbeda jaringannya kau pun deh. Oke, makasih Royani. Jadi makanya saya bingung sekarang deh. Ini terus terang saja. Makanya saya terkejut. Mana yang penting, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Makasih Royani. Sementara tadi Adinda sampaikan, dana pelatihan BUMDes ada. Dana untuk mendirikan tower ada. Tetapi dana untuk BLT masyarakat tidak ada. Jadi bingung saya sekarang ini. Jadi lebih penting, sekarang beginilah ya, mananya lebih penting makan daripada beli sandal. Beli beras atau beli sandal, itu aja lah. Jadi tolonglah dek, sampaikan ke kepala dinas, sama bupati, Royani kan dekat aja sama bupati, ini yang penting sampaikan. Iya dek ya, harapan kita begitu, janganlah, tahunya kita itu, ada udang di balik mie, tahulah kita itu. Ya, bukan Adinda yang salah di sini. Minta tolong kepada Adinda beserta teman-teman saya berikan masukan yang fix kepada bupati deh. Karena kemarin jujur saja kita kan sudah sama-sama mengertinya ini. Maaflah dulu membicarakan orang lain lah kita ini. Mudah-mudahan tidak menjadi dosa bagi kita. Banyak itu ini kan nanti BUMDes bintek. Bintek apa? Kalau tanya lah dulu deh jujur. Salah satu kepala desa mana saja Royani tanya. Udah pernah Bapak bintek sudah bintek apa? Misalnya, BUMDes sudah berapa kali? Sudah 7 kali katanya. Buku dia pun udah segini bukunya. Tapi satu pun nggak ada yang ditahu itu isinya. Ini kekhawatiran kita. Tower lagi. Tower nanti, walaupun di luar forum ini, silakan komunikasi dengan teman-teman kita dari Padang Lawas Utara. Mereka juga kemarin mengeluh masalah itu.
Tawer apa? Kemudian kemarin muncul lagi program Tawer ini di di Labuan Batu Induk ya, muncul menjadi masalah. Sementara kalau kita lihat Simalungun nggak perlu Tawer pun bisa sih mau jaringan masuk, iya kan? Semua 4G masuk, untuk apa Tawer? Jadi makanya kita kadang bingung. Kemudian Dek tolong berikan masukan juga masalah nilainya. Iya Dek ya Royani ya. Nilainya ini Dek belum tentu nilainya itu yang baik mahal. Belum tentu. Yang baik itu bisa murah. Adinda pengalaman itu. Saya yakin Adinda dapat informasi yang luas itu. Nah, ada kemarin dapat kita informasi harganya. Misalnya harga pembangunan tower dan sistem jaringannya itu Rp10 tanpa ada perawatan, tanpa ada pelatihan. Kemudian sebulan udah rusak. Tetapi ada yang kualitasnya hanya Rp2 dirawat dan dilatih lagi operatornya. Jadi ini harus diberikan saran-saran yang benar kepada mereka Dek ya. Jangan asal digunakan dana desa itu tapi tidak tepat sasarannya. Saya paham itu apa yang di balik pikiran Royani. Saya sangat mengerti itu Dek apa yang kalian alami. Tapi tolonglah jangan bosan untuk terus memberikan motivasi kepada mereka ya. Iya Dek ya. Cuma itu mungkin yang bisa saya jelaskan itu Royani. Khawatir saya nanti tidak tepat sasaran, muncul masalah di belakang hari. Ya Dek ya. Makasih Bu Ber. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan diskusi kita kasih waktu untuk terakhir pada kabupaten yang lain. Labura dulu Bu, Labura Bu. Selain Labura ada lagi Bapak Ibu? Berarti ini terakhir Bapak Ibu ya dari Labura. Baik, terima kasih, silakan dari Labura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Berta, Pak Kadis dan teman-teman TA. Terkait tadi monitoring dana desa 2020, Pak. Apakah yang dilaporkan itu berdasarkan laporan Kades atau berdasarkan keadaan di lapangan? Contohnya terkait dengan pengadaan masker. Surat edaran itu kan harus belanja kepada BUMDes. Sementara BUMDes tidak ada satupun, contohnya di Labura, yang unit kegiatannya itu adalah percetakan atau sablon. Sementara nanti pada saat SPJ seluruh BUMDes seluruh desa yang ada belanjanya ke BUMDes. Dan pengadaan masker itu seluruh desa juga pengadaan masker Pak Kadis. Terkait dengan monitoring tersebut apakah berdasarkan laporan dari desa yang diinput di Siskodes ataukah berdasarkan keadaan atau informasi yang kita dengar? Terima kasih. Makasih Dek atas saran yang baik. Jadi begini, memang di peraturan-peraturan kita harapkan itu memberdayakan BUMDes dan UMKM kita. Saya sangat setuju itu Dek. Makanya dari awal selalu saya sampaikan bagaimana kita agar menggerakkan roda perekonomian di tingkatan level ekonomi yang paling rendah. Kita udah tahu, sama-sama tahunya itu. Jadi artinya terbisalah bergerak ekonomi kita itu. Tetapi ada terkadang, jujur saja ini, ada yang mengarahkan. Buat aja kondisi real deh. Kondisi real saja. Kita mau melihat itu tadi, outputnya dan dampaknya itu. Sudah ada program pengadaan misalnya APD, tetapi tidak digerakkan ekonomi yang ada di desa itu. Ini kan prihatin kita ini deh. Jadi apa adanya saja. Kita bukan mau mencari-cari kesalahan, tidak mencari-cari kelemahan, kita mau melihat kondisi realnya, biar bisa kita memberikan saran pendapat kepada pimpinan kita di kementerian. Itu saja deh ya, nggak usah. Artinya kemarin saya jujur saja, ada ini, sampaikan kepada saya, ini nanti laporan ini kami bungkus lah, nggak usah bungkus.
maksudnya bungkus. Nggak usah buat yang baik-baik. Apa kondisi real? Nanti kau buat nanti sampulnya lux, nggak ada gunanya. Tetapi isinya modar, apa? Lebih baik apa adanya saja, biar bisa sebagai bahan kita bersama. Jadi makanya saya sangat bersyukur dan tetap mengharapkan kerjasama kita, saudara-saudara saya semua yang mungkin umurnya di bawah saya, itu tetap yang saya sampaikan, jaga kesehatan kalian, jangan paksakan, ambil kondisi real. Bahwa pimpinan kita di Kementerian itu juga tahu bahwa inilah kondisi penggunaan dana desa di Sumatera Utara. Biar bisa kita memperbaikinya ke depan. Jangan nanti seperti yang selama ini. Masih ingat kan istilah itu deh. Besok mau resmi, mau turun ke daerah, mau panen jagung. Di mana? Di desa A. Tapi di situ tidak ada tanaman jagung. Malam ini ditanam semua jagung. Tidak ada gunanya. Nah, itu kan, itu masih ingat deh itu ya. Istilah-istilah yang dulu itu. Jadi jangan lagi begitu. Apa kondisi real, bersama-sama kita cari jalan keluar yang terbaik. Saya pikir demikian deh ya. Pak, saya tanya Pak, tafsir Pak. Saya Tapanuli Selatan Pak, mau bertanya. Ya, tafsir, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, yang ingin kami tanyakan adalah terkait tentang pelaporan. Atau memang diharuskan pelaporan itu ya, mulai untuk penyaluran dana desa mulai bulan Oktober sampai dengan Desember. Bagaimana dengan Kabupaten Selatan yang hilang suaranya? Ya, Kabupaten Tapanuli Selatan kan sudah mengcover BLT untuk bulan Oktober sampai dengan Desember. Sementara selama ini kita melaporkan untuk BLT itu dalam penggunaan dana desa. Apakah Kabupaten Tapanuli Selatan melaporkan untuk yang nanti bersumber dari APBD Kabupaten Pak untuk bulan Oktober sampai dengan Tolong ulangi dulu. Hilang suaranya. Lagi di mana ini? Di Sipiro? Enggak Pak. Pak Ansari, suaranya kurang jelas Pak. Halo. Halo. Tolong ulangi dulu Pak Ansari. Hilang suaranya. Ya, kami tanyakan tentang pelaporan BLT Tapanuli Selatan untuk Oktober sampai dengan Desember. Seperti resmi dari Bapak Bupati, Kabupaten Tapanuli Selatan mengalokasikan dari APBD kabupatennya untuk BLT Oktober sampai dengan Desember. Nah, oleh karenanya di dalam format-format kami nanti, apakah penjelasan keterangannya bahwa BLT di Oktober sampai Desember tersebut bukan dari dana desa, tetapi dari kabupaten, atau perlu surat secara resmi dari kabupaten melalui dinas PMD menjelaskan hal itu bahwa BLT kabupaten Pak. Oke. Udah saya pahami, udah. Yang kedua, baru-baru ini kan ada kunjungan KP Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Menyampaikan dengan surat edaran Dirjen Kemenq nomor 6 2020 terkait tentang penyusunan rekonsiliasi penggunaan dana desa sampai dengan 2019. Oleh karenanya, apakah memang ada surat selanjutnya dari Dinas PMD Provinsi kepada Dinas PMD Kabupaten atau melalui KPPN terkait ini
supaya jelas berapa penggunaan dana desa Pak di desa mulai 2015 sampai dengan 2019 dan berapa silpa tahun anggarannya, sehingga akan diketahui efektivitas penyerapan dan mulai 2015 sampai 2019-nya. Apakah memang sudah diharuskan menyusun rekonsiliasi pelaporan penggunaan dana desa tersebut, Pak? Itu pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Itu dulu, Pak. Mungkin pertanyaan dari Tapsel, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Ya, saya nggak jelas tadi pertanyaan nomor 2 itu. Nanti tolong Pak Thompson jelaskan ya. Saya nggak kabur-kabur. Suaranya itu terputus-putus. Ya, Pak Thompson atau Pak Timbul ya. Kemudian yang pertama, apakah perlu surat dari Dinas PMD atau dari Bupati atau di dalam laporan itu dibuat di form itu tadinya? Sama-sama bagus itu deh, buat dua-dua. Di keterangan formnya itu nanti buat penjelasan bahwa Pak dialokasikan sampai Desember. Surat Bupati malah lebih bagus. Saya pikir itu ya. Tolong Pak Timbul dijelaskan mengenai tadi. Saya nggak jelas mendengar yang pertanyaan kedua. Minta tolong. Apakah Pak Timbul atau siapa? Minta tolong ya. Persilakan. Izin Pak, kebetulan di sini pun kurang jelas juga Pak. Kalau bisa diulangi lagi dari apa Pak? Dari Tapsel tadi ya. Coba diulangi lagi Pak pertanyaannya. Nggak jelas tadi Pak. Sini goyang-goyang juga Pak. Iya Pak. Terkait pertanyaan tentang kunjungan BPKP Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Mereka meminta agar semua bisa menyusun laporan rekonsiliasi penggunaan dana desa dari tahun 2015 sampai 2019. Tujuannya tentu ingin melihat penerapan dan penggunaan dana desa setiap tahunnya. Apakah ada silpa dari desa-desa tersebut pada setiap tahun anggarannya? Kira-kira besar atau kecilnya silpa itu kan adalah prestasi desa dalam penggunaan dana desa tersebut. Karena mulai tahun ini kan dana desa disalurkan langsung dari KPPN, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang melalui kas daerah. Oleh karenanya Pak, apakah memang diminta secara resmi desa-desa melaporkan silpa-silpa mereka setiap tahun anggarannya? Namanya adalah rekonsiliasi tentunya kan. Karena ini hanya dari BPKB, dari kami dengarkan gitu Pak. Apakah memang ada secara resmi itu harus dilaporkan oleh desa-desa? Maksudnya supaya bisa lanjuti. Mungkin itu Pak. Silakan Pak Timbul. Terima kasih Pak Gadis. Jadi di sini pertanyaannya sudah jelas kita dengar bahwa harus ada permintaan soal BPKP masalah rekonsiliasi penyaluran laporan dana desa. Jadi kalau bisa Pak, itu Pak diminta datanya ke desa sesuai permintaan BPKP secara resmi diminta itu Pak. Karena kita biasanya di sini pun kalau kita diminta BPKP data-data itu pun kita minta kepada TA. Jadi diharapkan Pak itu data diminta ke desa biar tahu berapa silpa yang ada setiap tahunnya. Mungkin itu Pak. Oke, makasih. Atau siapa? Si Thompson ada tambahan? Mana si Thompson? Thompson. Tambah Ibu Ber, ada tambahan Ibu Ber. Baik, mungkin ini tadi pertanyaan dari Tapsel. Ini setelah dari chat kita terima ya Pak. Sini apakah tahun ini semua desa melaporkan rekonsiliasi dana desa tahun 2012 sampai 2019?
Nah, mungkin kalau kita lihat di PMK 205, bahwa mungkin di situ ada Pak, kalau tidak salah di bab terakhir ada untuk rekonsiliasi dana desa di tahun 2015 dan 2019. Jadi mungkin Pak, dana desa itu setiap desa harus melaporkan. Nah, kita melaksanakannya sesuai dengan PMK di 205, Pak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Ibu Ber. Jadi kan berarti sudah ada dasarnya di PMK 50 itu. Jadi baiknya kita tindak lanjuti aja itu. Kita mintalah rekonsiliasi dari setiap desa. Ya Bapak-Bapak ya. Nanti kita koordinasikanlah. Kami juga nanti akan mengingatkan ini kepada teman-teman para kepala dinas PMD Kabupaten Kota. Mohon menjadi catatan ini Pak Timbul, Pak Ber, untuk kita buat lagi tindak lanjutnya ke Kabupaten Kota. Saya pikir demikian ya. Yang bisa kami jelaskan masalah pertanyaan dari tafsir tadi. Makasih. Silakan Bu Ber. Baik, terima kasih Pak. Untuk menutup rapat koordinasi kita pada siang hari ini, terima kasih juga kepada seluruh peserta tenaga ahli yang telah memberikan masukan-masukan bagaimana program P3MD di Sumatera Utara, bagaimana permasalahan-permasalahan yang kita temui dalam penyaluran dan penggunaan dana desa, dan kita harapkan dalam monitoring dan evaluasi penyaluran dana desa ini dapat terus kita laksanakan. Dan untuk menutup rapat koordinasi ini, kami harapkan closing statement dari Bapak Kepala Dinas. Pada Bapak, kami persilakan Pak. Oke, makasih Bu Ber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulang sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Siang ini lebih kurang 2 jam kita berdiskusi secara virtual. Ini suatu kebanggaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan terlebih-lebih kepada semua teman-teman yang sudah berhadir di forum yang terhormat ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus terjaga, terus kita tingkatkan, sehingga apapun masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan secara bersama-sama kita diskusikan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Kami hanya dapat menyampaikan sekali lagi, tetap kita melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban kita masing-masing, sesuai dengan SOP yang sudah kita miliki, sesuai dengan arahan dari pimpinan kita, baik dari Kementerian Desa maupun Kementerian Dalam Negeri, untuk dapat semaksimal mungkin bisa tunaikan dengan baik. Dan tentu pada kesempatan ini apabila masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, boleh secara pribadi-pribadi, baik secara kepada saya langsung, kepada Pak Timbul, kepada Ibu Ber, kepada Thompson, atau siapa saja pun kita, untuk dapat mencari solusi yang terbaik. Dan yang terakhir, karena ini sudah menjelang siang, kami ucapkan terima kasih atas peran serta kita semua. Salam hormat kami kepada para kepala dinas kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara. Demikian juga kepada keluarga bapak-bapak dan ibu. Mohon kita terus mengikuti protokol kesehatan, kita tetap sehat, kita tetap dalam lindungan dan limpahan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jua-jua. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas yang telah memberikan closing statement-nya, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada jajaran Satker 3MD Provinsi Sumatera Utara, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tenaga ahli semua. Semoga kita semua sehat dalam melaksanakan tugas kita masing-masing, dan salam sehat bagi kita semua. Oras, jua-jua, dan jua-jua.